Shalom bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Sabda Tuhan yang ditetapkan pada hari ini, Senin 2 Agustus 2021, yaitu dituliskan di kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 14. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Marmata hati urodo anggo uluni halak napistar. Alai mardalan di bagasan haholomodo anggo halak naoto. Alai ditadarohaku huhut sisada persoriodo sogot manusia saluhutna. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi perbedaan yang menonjol antara orang berhikmat dan orang yang bodoh? Orang yang berhikmat adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu memikirkan matang-matang setiap arah dan tujuan hidupnya. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang tidak peduli sama sekali, tidak peduli terhadap dirinya, tidak peduli terhadap lingkungannya, dan tidak peduli terhadap Tuhannya. Orang yang berhikmat adalah orang yang selalu mengandalkan kuasa Tuhan di dalam hidupnya, yang selalu meminta petunjuk dan pengertian, serta meminta kehadiran Tuhan untuk menolong. Orang yang berhikmat adalah orang yang selalu merendahkan dirinya di bawah hikmat Tuhan. Sedangkan orang yang bodoh, orang yang menganggap dirinya lebih pintar, yang menganggap segala sesuatu di dunia ini adalah sesuatu yang sia-sia dan tidak bermakna. Tetapi mengapa pengkhotbah atau Salomo berkata bahwa nasib kedua ini sama menimpa mereka? Tentu saja ini mengagetkan kita. Kalau toh ujung nasib dari kedua orang, yaitu orang hikmat dan orang bodoh, adalah sama. Untuk itu ngapain kita capek-capek mencari hikmat? Ngapain kita capek-capek mengikut Tuhan? Ngapain kita capek-capek untuk mengejar kebaikan, kebenaran, dan keadilan? Kalau toh nasib atau bagian yang sama akan menimpa baik orang yang bodoh maupun orang yang berhikmat. Tentu saja pengamsal atau pengkhotbah tidak mengatakan demikian. Tetapi dalam perenungannya, dalam perjalanan hidupnya, Salomo melihat bahwa baik itu kepintaran, baik itu kesehatan, baik itu kekayaan, baik itu popularitas, kejayaan, dan yang ada di dunia ini semuanya bersifat sementara. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi, tidak ada yang menetap untuk selama-lamanya. Kalaulah demikian, maka baik orang yang berhikmat dan juga orang yang bodoh harus mengingat hanya Tuhan saja yang kekal. Oleh karena itu janganlah orang pintar mengandalkan kepintarannya, orang kaya mengandalkan kekayaannya, orang yang populer, orang yang berhikmat, orang yang terkenal mengandalkan keterkenalannya. Atau jangan juga orang bodoh tetap mengandalkan kebodohannya, tetap mengandalkan kepicikannya dan mengandalkan keegoannya. Tapi semua orang di muka bumi ini harus sama-sama menyadari bahwa apa yang dipegang, yang dimiliki saat ini, dan yang diandalkan saat ini dalam hidup manusia,
semua itu akan musnah. Kalau demikian halnya, maka apa yang menjadi renungan firman di sini? Maka pengkhotbah berkata, letakkanlah keyakinan imanmu dan hidupmu kepada yang kekal. Hanya Tuhan saja yang bisa menjamin kekekalan. Jikalau kita memegang teguh Sang Maha Kekal, memegang teguh firman Tuhan yang menjadi jalan kita menuju kepada kekekalan, maka kita percaya bagian kita akan kita terima dan kita akan mewarisi kehidupan yang kekal. Sementara itu, carilah hikmat, carilah pengertian, carilah kebenaran dan tegakkanlah keadilan. Dan sembari itu, tetaplah mengejar hal-hal batiniah, hal-hal yang bersifat rohani, hal-hal yang bersifat hakiki. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang telah mengajarkan kami bahwa baik hikmat dunia dan juga kebodohan di dunia ini bersifat sementara. Untuk itu Tuhan, tuntun kami agar kami senantiasa memandang kepada kekekalan, memandang kepada kehadirat Kristus, supaya hidup kami bukan hanya memikirkan kefanaan, kesia-siaan, kesementaraan, namun juga kami tetap memikirkan hidup kami di dalam kekekalan bersama Kristus Yesus. Berkati Tuhan kami semua umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan dimanapun kami berada. Jamah mereka yang sedang sakit. Hibur mereka yang sedang bersedih. Dan tolong mereka yang sedang menjerit kelaparan, yang menjerit meminta kesembuhan. Tolong mereka Tuhan yang sedang berada di dalam kemiskinan, kelaparan, dan yang ditindas oleh kelaliman. Sertai kami Tuhan sepanjang hari ini, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Selamat aktivitas buat hari ini dan salam sehat.